Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang sisi buruk dari TikTok. Di sini sebenarnya apa ya, Sirtiman ini yang mengalami ya istilahnya Sirtiman kan banyak nge-share tentang TikTok ya, banyak peluang usaha, banyak cara branding, banyak cari cuan dari TikTok, dapat inspirasi entah itu dari emak-emak bule atau dari motivator-motivator ya lokal. Nah, di sini Sirtiman banyak mengarahkan orang ke TikTok ya, banyak yang TikTokan istilahnya, dan ya sangat disayangkan ya, yang tadinya sebenarnya Sirtiman mengarahkannya untuk istilahnya untuk cari duit online gitu loh. Cuma ya namanya mungkin orang ya pertama TikTokan, mereka pasti akan ya seperti umumnya ya pemula, ya pada umumnya lah, awam gitu. Mereka istilahnya ya buat konten, ya mungkin lama mereka nggak buat konten, mungkin scroll scroll doang, akhirnya mereka buat konten sampai istilahnya VT-nya banyak yang like. Nah, mulai pada nambah follower, saling follow, sampai bisa live streaming, sampai bisa komal. Nah, di situ akan ketemu orang-orang yang istilahnya ya bukan bisnis online itu. Mereka akan ya istilahnya banyak yang bucinan atau yang temenan atau yang mengajak ke ya semacam kayak apa sih ya, dibilang budaya TikTok ya, budaya kayak semacam PK atau parkun yang kayak gitu-gitu. Jadinya yang pemula tadi mereka nyoba gitu ya, mungkin ya pengen ngerasain lah, pengen gimana caranya. Nah, cuma nyoba entah itu direkomendasiin, diajak, akhirnya ya jadinya tenggelam dalam hal-hal yang jauh dari cari duit online itu. Malah ya kalau Sirtiman bilang ya justru menghabiskan waktu online gitu. Di sini yang seharusnya mereka itu branding usaha, yang seharusnya mereka tuh ya bikin konten yang sesuai dengan skillnya, share-share pengalaman skillnya, mereka justru yang nge-share konten-konten yang ya kayak model PK-PK atau konten-konten yang ya gitulah, yang apa sih, komal-komal, konten-konten orang-orang ngasih gift yang kayak gitu. Jadinya mereka nggak ya susah gitu, jadinya nggak jauh untuk dapat duit ya. Ya mungkin dapat duit dari orang-orang lempar gift ya. Cuma kan sayang kalau bisnis online ya menggunakan TikTok cuma dapat gift, cuma dapat duit dari gift doang gitu. Padahal mah masih banyak hal lain yang bisa, yang lebih besar gitu ya, kayak cari duit online, kayak mempromosikan toko online biar rame, atau menjual produk digital biar banyak yang order, bisa jadi passive income ya seperti itu. Nah, di sini ya gimana ya, ini akan terus berlangsung sih, makanya Sirtiman ya gimana ya, ya emang kembali ya nggak mudah, bisnis bisnis online itu nggak mudah, jadi harus menemukan ibaratnya apa ya, semacam kayak misalnya kita mau naik gunung, kita pasti akan mampir ke ya istilahnya ya ke tempat-tempat yang seharusnya keluar jalur lah seperti itu. Dan ya kembali akan menemukan apa sih, yang bisnis online itu akan menemukan ya semacam kayak filter ya, filter hanya yang benar-benar yang best of the best, yang benar-benar bisa bisnis online gitu. Sekarang ya kalau mereka yang istilahnya udah tenggelam dalam budaya TikTok itu ya
ya udah mau gimana lagi gitu, mereka udah jauh dari bisnis online, mereka ya mungkin mereka bisa dapat duit ya dari misalnya kalau ya, dari gift seperti itu ya, dan ya mungkin dari kayak bucinan seperti itu, tapi ya, ya kembali ya Stirtiman harus meluruskan apa sesuai jalur. Kalau namanya bisnis online kita harus punya bisnis yang benar-benar gitu, nggak cuma ngarepin belas kasihan gift dari orang, atau ya kalau bucinan ya ngandelin orang lain ya seperti itu ya, emang enak orang lain ngasih duit ke kita gitu karena dia perhatian, cuma ya bukan bisnis seperti itu gitu loh. Asal asal buat sekadar informasi, kalau ya untuk emak-emak bule yang bisnis online di TikTok juga mereka pada getol share kontennya bener-bener yang bermanfaat, yang bener-bener bisa menggugah, yang bisa benar-benar motivasi cari duit, benar-benar jadi inspirasi untuk bikin produk baru. Pokoknya halnya benar-benar berbanding terbalik lah dengan budaya TikTok yang umumnya atau rata-rata gitu, kayak PK, Parkun, Komal kayak gitu. Nah, di sini ya kembali kalau misalnya kalau sentimen sih ya kejamnya istilahnya, kalau misalnya nggak menghasilkan atau cuma buang-buang waktu aja ya mendingan nggak usah gitu loh, mendingan ya fokus kembali lagi ke masalah buat VT yang berkualitas, buat VT yang ya mungkin yang unik lah gitu, unik, santai ya, sesuai dengan karakter, juga manfaatin link bio untuk mengarah ke bisnis atau penawarannya ya, ke landing page. Nah sebenarnya gitu aja sih, nggak usah repot gitu, itu aja emang. Cuma ya untuk kayak gitu aja banyak orang yang apa sih, yang nggak ngelakuin karena tergiur sama ya itulah kayak tadi, iming-iming ya budaya TikTok yang rata-rata gitu. Makanya untuk yang belum TikTokan ya harap ya diperhatikan ya guys, jangan sampai ya keluar jalur gitu aja deh, keluar jalur dari bisnis online ya, jangan tenggelam ke jadi TikToker gitu. Lebih baik fokus bikin rencana, ya dijaga itu jadwalnya gitu, jangan sampai ya kacau balau lah. Habis 1 tahun 2 tahun nggak terasa, nggak ada hasil. Ya saya teman juga ngerasain sih, dulu setahun kok nggak ada apa, ngikutin budaya TikTok ya, ternyata setelah ngeliat emak-emak ya inspirasinya, oh ternyata mereka tuh yang beda kualitas gitu, yang cuma share-share seputar algoritma TikTok mah jauh gitu di ya kalau di luar-luar sana pada benar-benar full ya, ilmunya benar-benar full di share ya. Pokoknya mereka udah bikin penawaran masing-masing, bisnisnya udah inilah, branding branding sampai profilnya segala macam udah dirapihin gitu, tinggal ya rajin buat konten ya, mungkin kalau ada waktu live streaming gitu, itu pun nggak komal-komal seperti itu ya. Nanti kalau komal-komal ujungnya ya bisa ngalor ngidul, soalnya akan datang orang-orang yang beda agenda gitu loh. Oke guys, jadi ya harap diperhatikan ya, untuk kalau ada yang mau tanya ya, untuk yang mau nanya gimana cara keluar dari istilahnya apa sih, jebakan atau zona seperti itu ya silahkan gitu. Untuk yang merasa konten bermanfaat, jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.